apa yang kami pikirkan saat ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan dapati setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan pembacaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Allah dari segala rahmat. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang keempat sampai pasal yang ketujuh. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu.
Pembelajaran hari ini berangkat dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Di bawah judul perikop Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Pada pasal sebelumnya disampaikan bahwa Allah bersama kedua malaikatnya menampakkan diri kepada Abraham. Pada pertemuan itu terdapat dua agenda yang akan terlaksana. Yang pertama, Abraham mendengarkan firman Allah demikian, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dalam Kejadian 18 ayat yang ke-10. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan itu, Sarah berkata, "Sungguhlah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua." Tuhan berfirman lagi, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dalam ayat yang ke-14. Pada agenda kedua, Abraham menaikkan doa syafaat kepada Allah demi keselamatan masyarakat Sodom dan Gomora. Tetapi permohonan itu kandas tanpa membuahkan hasil, karena di sana tidak seorang pun yang percaya kepada Allah selain keluarga Lot. Setelah pertemuan itu, kedua malaikat tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Sodom dan Gomora untuk melihat dan memperhatikan kota tersebut. Karena Tuhan telah mendengarkan keluhan masyarakat tentang kebobrokan moral masyarakat Sodom dan Gomora yang telah melakukan dosa yang berat dalam ayat 20. Setelah membaca konten perikop tersebut terhadap beberapa hal yang patut direnungkan. Yang pertama, Lot mendaulat kedua orang tersebut menumpang di rumahnya dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Ketika duduk di pintu gerbang kota, Lot melihat dua malaikat mengarahkan perjalanan ke kota Sodom dan Gomora. Lot menemui kedua malaikat tersebut seraya berlutut dengan mukanya sampai ke tanah sambil bermohon untuk berkenan mampir di rumahnya. Walau kedua malaikat tersebut telah berkata akan bermalam di tanah lapang, tetapi Lot mendesak keduanya supaya bersedia bermalam di rumah. Kedua malaikat tersebut bersedia untuk beristirahat ke rumah Lot. Lalu Lot menyediakan roti yang tidak beragi untuk makan malam mereka. Lalu yang kedua, seluruh laki-laki di kota tersebut mengepung rumah Lot dan berkata, "Keluarkanlah orang-orang tersebut untuk kami pakai." Dalam ayat 5 sampai 8. Setelah masyarakat mengetahui bahwa kedua malaikat tersebut berkenan mampir di rumah Lot, maka datanglah seluruh laki-laki dari kota tersebut di sekeliling rumah Lot. Mereka berseru kepada Lot supaya mengeluarkan kedua orang tersebut, yaitu malaikat, dari dalam rumah. Apa yang akan dilakukan mereka terhadap kedua orang tersebut? Semua laki-laki sekota tersebut merasa tertarik pada kedua malaikat tersebut. Mereka ingin memanfaatkan kedua malaikat itu untuk memuaskan hasrat seksual jahatnya. Seluruh laki-laki di kota itu tidak memiliki rasa enggan untuk mengungkapkan hal seperti itu kepada Lot. Bagi mereka, laki-laki tertarik kepada pria sudah merupakan hal biasa yang tidak perlu dihindari. Moral seksual mereka telah bobrok. Mereka telah membicarakan aib seperti itu di hadapan banyak orang secara terbuka. Tidak lagi berusaha menahan diri dari hal-hal yang tidak patut. Lalu yang ketiga, kedua orang itu membutakan mata seluruh yang hadir karena ingin mempersekusi Lot dan keluarganya. Dalam ayat 9 sampai 11. Setelah orang banyak berteriak-teriak ingin mempersekusi keluarga Lot dan kedua malaikat tersebut, serta sikap mereka telah mengarah pada tindakan untuk menyakiti, maka kedua malaikat dan orang itu membutakan mata mereka semua. Kecenderungan hati mereka hanya untuk melakukan kejahatan semata. Kedua malaikat tersebut telah melihat secara nyata bahwa sikap hati mereka telah tumpul. Tidak seorang pun dari antara mereka yang berusaha untuk menghardik semua laki-laki tersebut. Hal ini dapat diketahui dari permohonan Abraham kepada Allah. Demikian, bagaimana jika terdapat 50 orang, atau 40 orang, atau 30 orang, atau 20 orang, atau 10 orang? Tuhan berkata, tidak akan memusnahkannya.
dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Yang Tuhan dapati di sana hanya 4 orang, itu pun adalah keluarga Lot, yakni istri dan kedua anak perempuannya. Lalu yang keempat, kedua orang itu berbicara kepada Lot dan keluarganya supaya secepatnya meninggalkan Sodom dan Gomora dalam ayat 12 sampai 22. Kedua malaikat itu menyarankan, mendesak, membimbing dan mengantar Lot, istrinya dan kedua anak perempuannya supaya secepat mungkin meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Karena Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Saat meninggalkan Sodom dan Gomora, terdapat hal yang harus dilakukan, yakni jangan menoleh ke belakang. Jika terdapat yang melakukannya akan menjadi tiang garam. Istri Lot begitu tertarik melakukannya. Apakah karena kurang percaya pada pesan yang disampaikan malaikat? Atau karena menyayangi kota tersebut? Karena istri Lot melakukannya, ia betul-betul menjadi tiang garam. Lalu yang kelima, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api untuk memusnahkan Sodom dan Gomora dalam ayat 23 sampai 29. Setelah Lot, istrinya dan kedua anak perempuannya berangkat, ketika fajar mereka, hujan belerang dan api membakar kota tersebut sampai hangus dan menjadi timbunan debu. Apakah karena Tuhan membenci masyarakat di kota itu? Tentu saja tidak. Justru hal itu karena kasih-Nya kepada seluruh manusia. Jika Tuhan tidak mengizinkan hal tersebut terjadi, maka seluruh manusia yang terdapat di sana akan menyebarkan penyakit HIV kepada semua orang yang terdapat di sekitarnya. Manusia yang mendiami bumi akan terjangkit oleh penyakit yang mematikan itu. Kelanjutan kesegambaran Allah pada manusia yang terdapat di bumi tidak akan terjadi lagi di bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah dari segala rahmat. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.